Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat. Senang sekali pada kali ini kita kembali berjumpa di dialog khusus bersama saya Muna Azharinisa. Dan pemirsa, di zaman yang serba canggih saat ini kita dihadirkan dengan berbagai macam informasi mengenai peristiwa 30 September atau G30 SPKI. Banyak sekali macam versi yang datang dari berbagai kalangan. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa penyebab yang terjadi? Namun peristiwa berdarah di negeri kita tersebut belum banyak yang mengetahui apa sebenarnya latar belakang dan pengaruh dari peristiwa tersebut. Dan untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan narasumber yang telah hadir di studio pada kali ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Brigjen TNI Mirza Agus SIP dan Rem 032 Wirabraja. Selamat sore Dan. Selamat sore pemirsa semuanya. Baik. Selanjutnya ada Buya Masud Abidin dari Tokoh Agama. Assalamualaikum, selamat sore Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang ketiga ada Dr. Yulizar Yunus MSI Datuk Rajo Bagindo. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, seperti yang telah kita bahas tadi, banyak sekali yang tidak mengetahui sebenarnya bagaimana kita harus memaknai dari peristiwa G30 SPK itu. Dan Buya, Bapak, banyak sekali dari versi masyarakat mengenai yang terjadi pada saat itu. Dan ada yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut tidak perlu kita maknai karena itu tidak ada nilai edukasinya. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut harus kita ingat terus. Nah sebenarnya di Pak Yulizar, apa sebenarnya faktor yang menyebabkan banyak sekali ragam versi mengenai cerita peristiwa G30 SPK ini, Pak? Ya, pemirsa yang kita muliakan, dari sapaan Mona tadi, itu jelas sekali kalau kita lihat dari awal sebetulnya berawal dari tidak banyak tahu. Generasi muda kita sekarang yang masih duduk di bangku kuliah hampir-hampir tidak mengetahui lebih banyak kecuali membaca sejarah. Dan kita tidak bisa melupakan bahwa peristiwa G30 SPKI itu adalah bagian dari lembaran hitam sejarah Indonesia yang mencederai kemanusiaan, melanggar Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena itu saya kira karena tidak tahu itu banyak tafsiran-tafsiran sampai-sampai kita muncul ke permukaan bahwa film G30 SPKI itu tidak perlu diputar lagi gitu ya, karena tidak tahu itu. Saya melihat bagaimanapun gerakan G30 SPKI itu adalah kita ingat itu bagian dari event kita untuk meningkatkan kewaspadaan nasional kita, mulai dari daerah. Karena peristiwa itu jelas-jelas membuyarkan ketahanan nasional kita, jelas sekali. Dan saya kira melihat tidak hanya lebih jauh, malah peristiwa itu mencederai umat dan mencederai bangsa. Umat betapa banyak ulama yang terbunuh, bangsa berapa banyak negarawan, 7 jenderal kita yang dibantai sedemikian rupa. Walaupun tidak seperti film, saya kira generasi muda harus kita yakinkan juga bahwa film tentu berbeda dengan sejarah. Sejarah mempunyai keterbatasan dalam fenomena. Kalau sejarah terbatas dalam fenomena, dan film lebih banyak fenomena itu ditayangkan gitu. Itu bedanya antara sejarah dengan film itu sebagai karya sastra. Nah, karena itu kita menyarankan mari kita manfaatkan event ini ya untuk meningkatkan kewaspadaan nasional kita, mulai dari yang muda-muda sampai yang berpengalaman gitu ya. Bagaimanapun kita berharap kepada yang muda, student today and leader tomorrow. Sekarang mungkin belajar, besok akan jadi pemimpin. Pemuda harapan bangsa di tangan mereka tongkat estafet kepemimpinan masa mendatang. Karena itu harus dibekali sejarah. Nah, itu kita ambil ini momentum untuk memperkuat ketahanan nasional kita dan dengan cara meningkatkan kewaspadaan nasional kita. Dan peristiwa seperti ini tidak boleh terulang lagi. Gitu. Baik. Baik Pak, berarti karena pengetahuan yang berbeda-beda itu salah satu faktor yang mengakibatkan berbedanya versi dari setiap kalangan mengenai peristiwa G30 SPKI ini. Iya, pengetahuan dan juga kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan? Kepentingan yang berbeda-beda. Sebab
percaturan dan perdebatan mengenai Marxisme dan PKI itu kan terjadi juga percaturan di perguruan tinggi pun perdebatannya luar biasa juga, gitu. Luar biasa juga. Tapi bagaimanapun dunia merasakan bahwa bahaya komunis ini sudah dirasakan hampir-hampir di dunia. Gitu. Kita mengingat misalnya sejarah Amerika pada Presiden Truman itu 45-53 masa kepemimpinan, betapa dia berpidato bahaya komunis ini hati-hati. Eropa, Timur Tengah, ya kita mengalami di Indonesia itu harus diwaspadai. Nah, dan kita di Indonesia, terutama sekali kita di Minangkabau, sejarah itu sudah kita rasakan. Di betapa orang Minangkabau disebut Minangkabau Merah, Minangkabau Kiri. Saya kira itu melukai perasaan masyarakat Minangkabau. Saya boleh korek, itu bukan Minangkabau, tapi orang-orang Minangkabau. Saya mau memberikan koreksi. Nah, mereka beralasan orang kiri ini dahulu, mereka belajar Marxis bukan komunis. Nah, tapi itu bagaimanapun dia masuk kontroversi. Bagi orang Minang sebetulnya itu harus diwaspadai. Karena kata orang Minang, inge-inge kok rantiang kemancucua, kok dahan kemaimpo, kok lantai kemanjongke. Artinya kewaspadaan sudah ditanamkan kepada anak-anak muda, anak-anak Minangkabau, memasuki sebuah perkumpulan, sebuah kelompok, hati-hati. Karena itu akan mengundang persepsi yang miring. Saya kira itulah awal. Ya. Baik Pak. Itu tadi mengenai perbedaannya ya Pak ya di berbagai alasan itu. Dan peristiwa G30 SPKI itu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh PKI untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia. Bagaimana pendapat Mandan mengenai hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semuanya dimanapun berada. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kami untuk hadir dialog di sini kepada TVRI dan Mbak Mona selaku pembawa acara. Mengingat G30 SPKI, kita jadi ingat masa kelam bangsa Indonesia. Bagaimanapun itu bagian dari sejarah yang pernah kita lalui, yang pernah kita rasakan, baik sebagai generasi penerus seperti kami. Terus terang kami lahir setelah kejadian tersebut. Kemudian dari beberapa kejadian-kejadian uraian PKI, secara singkat bahwa memang terjadi kudeta intinya lah, bahwa PKI ingin menguasai Republik ini dengan mengganti Pancasila. Pancasila sudah kesepakatan kita bersama bahwa Pancasila sebagai landasan hidup, pandangan hidup bangsa Indonesia sampai kapanpun bangsa ini berdiri. Apabila kita sudah sepakat seperti itu, seyogyanya ya seluruh anak bangsa sampai kapanpun mempertahankan Pancasila itu. Beda dengan yang saat itu tahun 65 Partai Komunis Indonesia di bawah kekuasaan Presiden pertama Bung Karno merasa mendapat angin, kemudian merasa mendapat peluang banyak di lingkaran presiden, sehingga memojokkan atau memfitnah para jenderal dengan alasan jenderal akan melakukan kudeta terhadap Bung Karno, padahal yang bersangkutan sendiri yang memanfaatkan peluang kesakitan untuk revolusi dengan isu-isu revolusi jenderal, Dewan Jenderal dan lain sebagainya. Ternyata apa yang terjadi? Kita temukan di lubang buaya 7 jenderal tertanam semuanya di situ dengan rangkaian. Memang kami selain membaca atau pelajaran, kalau dulu ada namanya PMP dan lain sebagainya, kemudian film PKI atau film G30 PKI yang terima kasih TVRI dulu menayangkan terus setiap sebelum kejadian sebelum tanggal 30 September, setiap bulan September. Dan alhamdulillah mulai tahun lalu kita juga mendapat dorongan perintah untuk menayangkan untuk tahun ini. Kemarin Pak Panglima TNI menyampaikan sendiri, silakan, bahwa ini merupakan sejarah Indonesia. Mau menonton masyarakat siapapun ya silahkan, itu bagian dari sejarah yang tidak boleh terulang. Karena landasan kita adalah Pancasila. Saya pikir secara singkat seperti itu. Baik. Itu setiap pelaksanaan setiap akan ada G30 SPKI itu tanggal 30 sebelumnya ada kegiatan nonton film bersama kan dan di angkatan? Nonton kemarin malam Pak Panglima tadi saat selesai acara dengan veteran menyampaikan film G30 SPKI mau ditonton oleh masyarakat siapapun kapanpun silakan, karena itu bagian dari sejarah bangsa. Kebetulan ini menjelangnya G30S, dari hal tersebut kami juga rencana menonton hal ini di Bukit Tinggi, saya pusatkan kebetulan di sana.
Dan pemirsa sekalian, kami tahu bahwa Sumatera Barat ini kota pahlawan, banyak sekali kota pahlawan yang mendirikan bangsa, kemudian kota Buya, kota Ustadz. Saya tahu persis di sini banyak sekali ajaran-ajaran Islam yang sangat baik sekali dan menjadi panduan buat kita semuanya, maupun ajaran agama yang lain. Kami harapkan ya, mari sama-sama yang ingin mengetahui sejarah secara singkat, saya mengajak nonton di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ya. Baik. Ya, pemirsa TVRI bisa tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Komandan mengenai penayangan film G30 SPKI di Bukit Tinggi ya. Baik, Buya, G30 SPKI sebelumnya ada ke beberapa kelompok yang datang ke sebuah tempat belajar Islam untuk bisa dikatakan untuk apa ya, menghabisi kalau kasarnya itu Buya, untuk menindak orang-orang yang sedang beragama. Bagaimana pendapat Buya dikaitkan dengan hal tersebut? Baik. Pertama sekali Buya sapa dulu seluruh pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian terima kasih kepada TVRI yang menggagas adanya dialog khusus pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Birjen Mirza Agus dan rem kita sekarang, juga kepada Pak Dr. Yulizar Yunus. Buya ingin menjawab yang pertama begini. Peristiwa G30S itu adalah lembaran hitam di dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Karena peristiwa itu mencoreng keutuhan negara ini. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita dari awal. Tidak hanya dengan doa, tapi dengan darah, dengan waktu, dengan harta, dengan jiwa, dengan nyawa, dan segala-galanya. Kita sekarang ini kan mewarisi itu. Mewarisi yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Sampai sekarang kita tidak tahu berapa jumlahnya kuburan pahlawan yang tidak dikenal. Hebatnya, mereka semua itu memperjuangkan dengan satu cita-cita. Cita-citanya adalah kemerdekaan Republik Indonesia, supaya rakyat Indonesia ini terbebas daripada penjajahan, supaya rakyat Indonesia ini bisa membangun dirinya, menjadi makmur, sejahtera, aman, damai. Kan tetapi dengan peristiwa G30S tercoreng itu semua. Sebenarnya peristiwa ini dimulai dengan pemahaman yang berbeda dengan negara ini, yaitu paham komunis. Paham komunisme itu adalah paham yang bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu yang pertama. Dan komunis itu tidak saja mencelakakan Indonesia sekali di dalam G30S, bahkan jauh sebelumnya. Dalam peristiwa Madiun, ketika kita sedang menghadapi perjuangan menentang Belanda, kita ditusuk dari belakang. Yang kita kenal dengan peristiwa Madiun itu sejarah. Tapi apakah sejarah ini diulang-ulang, dibaca-baca sekarang ini? Enggak tahu kita. Hari ini kita berada pada masa yang disebut dengan masa global, masa liberal. Sampai hipnotis. Hipnotis dalam pemikiran, hipnotis dalam gerak, hipnotis dalam writing, hypno-writing. Hypno-writing yang disebut dengan hoax hari ini. Itu menghancurkan bangsa. Kita tidak bisa mengetahui benar atau tidak sebuah berita yang ada di dalam WA. Ya kan? Nah, ini perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Republik Indonesia. Bahkan mungkin aliran komunis itu masih ada di sana.
Ini yang perlu diawasi. Karena kalau kita berada di Sumatera Barat atau di Minangkabau yang memiliki kearifan, bahwa kearifan itu bukan hanya ada di Sumbar, kearifan itu ada di nasional. Ya. Nasional punya kearifan yang jelas. Ingat sebelum kena. Kita sudah pernah kena dengan komunis ini. Maka hati-hati. Kalau ada gerakan liberal yang menyatakan tidak apa-apa komunis di mana-mana, sekarang komunis sudah hancur di mana-mana. Ya. Rusia sudah tidak lagi menghidupkan komunisme di dalam pemerintahannya, walaupun ide itu masih ada. Iya. Amerika Selatan, ya, yang juga dahulu daerah-daerah komunisme. Kuba saja, yang dahulu terkenal sebagai negara komunis, sekarang sudah mulai berangsur. Nah, kenapa negara Republik Indonesia remaja-remajanya masih ingin rindu kepada komunis? Komunis dalam bentuk pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Iya. Tapi kalau komunis dalam bentuk pelajaran, silakan. Belajarilah. Buat apa? Buat berhati-hati. Bukan buat dilaksanakan. Iya. Nah, tadi pertanyaannya menyentuh Buya itu. Iya, Bey. Menyentuh. Kalau itu kita sebut, Luka hati. air mata Buya akan terbit. Menangis Buya. Apa yang terjadi sebelum? Buya adalah ketua HMI pertama di Serembuan pada 1963. Iya. Pendiri HMI di Sidempuan. 1963, ketua umum pertama. Kami tahu sebagai mahasiswa bagaimana beratnya komunisme. Buya beberapa kali ditahan, ditangkap. Kenapa? Karena asungan pemuda rakyat. Iya. Itu adalah organisasi ortonya daripada komunis. Berat. Kita dipaksa. Ketika waktu itu ada Front Nasional yang dikuasai juga oleh CGMI, Iya. organisasi komunis tentang mahasiswa. Maka ulama-ulama plus dengan organisasi-organisasi, plus dengan TNI waktu itu, yang jelas merasakan bagaimana komunis itu telah mencincang kemuliaan Indonesia ini, Iya. berhimpun. Sehingga mengadakan sebuah gerakan yang disebut dengan Sekber, Sekretariat Bersama Golongan Karya. Jadi bukan Golkar sekarang. Ya. Jadi kalau sekarang diambil saja menjadi Golkar ya. Iya, iya. Yang kuning waktu itu enggak. Sekber Golkar. Buya ikut. Iya. Buya ikut. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kita kaji bagaimana komunis ini pahamnya merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, Bey. Berapa korban? Jangan hitung. La haula wa la quwata illa billahil azim. Korban di peristiwa Madiun, korban. Sekarang, ini yang lupa kita. Ada juga pertanyaan. Di G30S itu kami juga kan banyak korban katanya. Kan ini alasan. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Tak mungkin orang membalas tepuk kalau tidak ditepuk lebih dahulu. Iya. Ini kearifan saja. Tak mungkin orang membalas tinju kalau dia tidak ditinju lebih dahulu. Masya Allah. Jadi ariflah kita menghadapi komunisme pada masa yang akan datang. Baik. Jika kita menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia ini bersih, Iya. dengan 4 pilarnya. Itu pilar kita sekarang. Iya. NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Satu Tunggal Ika. Pancasila. Itu pilar kita. Iya. Ya kan? Tidak bisa. Dan Pancasila. Di Pancasila itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran komunis, ajaran ateis. Ajaran ateis, ajaran tidak bertuhan. Jelas. Iya. Baik, itu Buya tadi mengenai sudah disinggung sedikit dan 4 pilar. Pada dulu 4 pilar